Assalamualaikum. Assalamualaikum sersan horor holik. Bertemu lagi dengan kita di sini dalam acara yang pastinya seru, obrolan misteri dengan gaya relaksasi hanya di Sersan Horor. Dan gue Bang Sul Dan aku Kevin. Kaget tuh. Kaget itu versi rap yang sudah disempurnakan. Oh gitu. Guys. Udah itu udah sempurnakan. Udah, tapi ya Itu bagusan kemarin nih. oh main. Selera. Panjangan dikit aja. Selera lah selera. Oh itu biasa dah pokoknya ada dibagusin lagi dikit lah dikit, Oh, iya. nggak banyak. Tapi emang lirik lebih bagus sih. Yoi. Dan tidak berbelit-belit ya. Ada versi popnya juga. Oh, ntar tapi. Ntar ya, jangan sekarang. Aduh, gimana Pin? Enggak gimana. Gimana ya? Cuma kita ingin mengucapkan selamat datang. Selamat datang di podcast Sersan Horor Seram. tapi santai. Oke. Kita sudah di episode ke-11 ya Bang Sul ya. Yoi, season 2. Season 2. Bang Sul semangat amat sih hari ini kayak Oh iya dong. kayak pakai doping. Anjir. Gua Iya. kalau Nggak bisa diem loh dari pagi loh. Kenapa sih? Lagi seneng ya? habis nyabu ini nyarapan Oh bubur. nyarapan bubur. Oh, iya. Gila kali. Kaget kirain. Nah itu ya kita sudah nyampe di episode ke-11. Kita sampai episode 11. Untuk di episode ke-11 ini kita ada satu, mungkin kita bisa sebut episode ini spesial Halloween kali Bang Sul ya. Yoi. Nah boleh tuh ya, ini ide yang baru muncul. Mantap. Kita selalu on the spot. Betul, ini spesial Halloween ya teman-teman ya. Spesial Halloween ini Bang Sul akan membawakan, ini ceritanya kata Bang Sul nih, Bang Sul tuh pengen bawain cerita ini udah dari seminggu lalu. Cuma kita pikir nanti aja. Yep. Terus Bang Sul bilang ini cerita serem banget kata dia gitu. Yoi. Nah dia belum cerita, dia udah merinding. Nah itu dia Bisa begitu. bisa gitu ya. Dan itu katanya ini serem banget. Dan ini seperti judul, ini teror di villa ya maksudnya. Yoi. Ini nggak usah disebut di villa di mana ya. Nggak usah. Nanti. Nah, Pokoknya serem dah. serem ya. serem. Nah ini spesial Halloween ya teman-teman ya. Jadi kita menyuguhkan cerita yang serem banget. Tapi belum dengar ceritanya sih. Kalau makanya. nggak serem apa sih? Kalau nggak serem gue pulang dulu. Oh iya oke. Ini harus serem maksudnya. Yoi. Jaminan seram ya. Episode kali ini ada berapa cerita maksudnya? 2 cerita. 2. Highlight seperti biasa di bagian terakhir. Yoi. Oke, jadi cerita villanya, cerita utamanya itu bagian terakhir maksudnya. Siap. Oke, maksudnya langsung aja masuk. Ada yang mau ditambahkan? Langsung aja deh gue mah langsung aja. nggak bersele-sele. Enggak berselet-selet. Oke. Langsung aja. Siap. Oke, persiapkan diri kalian. Oke. Siapkan nyali kalian. Oke. Siapkan headset kalian. Matikan lampu. Dengarkan baik-baik karena ceritanya seru banget dan pastinya mengerikan. Yo. Stop pesan-pesan. Baliku. Selamat mendengarkan. Yoi. Kembali lagi bersama kita Balik lagi guys. Welcome back. episode ke-11 teror di villa. Yoi. Langsung aja masuk ke cerita pertama yang jelas bukan cerita villanya dulu. Ya. Cerita biasanya dulu ya. Aku belum tahu nih maksud mau cerita apa. Aku benar-benar buta di episode kali ini. Oke. Aku belum Lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Nggak ada yang cerita. Ini siapa yang cerita dong? Kak? Oke. Jadi sebenarnya di segmen kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar yang bercerita. Mikir gak sih? Mika kasih. Oke. Oke, langsung aja langsung cerita pertama. Langsung aja. Siap. Oke guys. Ini kejadiannya di daerah yang sekarang gue tinggal di Seriusan? betul. Di yang sekarang gue tinggal daerah Bekasi. Los Angeles. Oh no, deket sih sebelah. Dekat. Oh, Ya. sebelah. Oke. Nah jadi ini cerita zaman dulunya ya. Jadi rumah mertua gue dulu itu rumah yang paling di pojok gitu lah istilahnya ya. Dan paling di ujung karena di situ udah nggak ada rumah lagi ya. Jadi geografinya, Bang Sul punya rumah di dalam komplek kan? ya di komplek Kompleks. pemakaman, sepi dong. Jadi geografisnya rumah dulu ya ini waktu gue belum pacaran mungkin ya, istri gue baru cerita. Jadi posisi rumah cuma satu di situ, dan di depannya ada di apa namanya, di depan rumah istri gue itu tuh 2 lantai ya. Itu ada Little C. Jadi Little C. Empang. Empang. Hebat ya? Oh iya. Ya gue ya itu tahu ya. Nah jadi
Nah itu belum ada rumah. Little Sea. Little Sea. Kampus. Little Ocean. Nah, little. Ya begitulah. Empang ya. Jadi rumahnya istri gue itu 2 lantai. Ya, terus depannya ada empang. Ini rame nih kalau lagi hari Minggu banyak yang mancing. Oh. Mancing konde. Ikan. Ikan. Pakai konde ikan tapi. Oh, ikan. Nah terus, di sebelahnya itu ada tanah kosong lagi. Itu little apa? Nggak ada. Little in Little Garden. Sebut saja begitu. Betul itu garden. Little Garden. Nah jadi sebelahnya empang itu ada satu empang gede, ukurannya gede. Kayak kalau kolam renang tuh kayak Ocean Park. Enggak kok. Kegedean. Enggak. Yang di itu ya, yang di Hong Kong ya. Waduh. Pokoknya gede dah, lumayan lah. Heeh. Nah, di sebelahnya itu ada tanah kosong, itu nggak ada apa-apa ya. Nah, di sebelahnya lagi itu Namanya kosong yang nggak ada apa-apa lah. Betul. Oke, di sebelahnya ada pohon bambu kecil gitu. Sananya itu udah punya orang ya. Dan di depannya juga masih kebun semua, ada pohon gede, pohon rindang. Nah, ini kejadiannya malam. Kira-kira udah jam 11, 12 gitu lah. Nah, ini yang nemuin kayaknya nggak tahu yang mertua gue yang cewek apa yang cowok, itu ada cowok orang laki. Dia jalan keluar dari, kalau rumah dari itu kan ada kebun orang. Jadi belum dipagar ya. Jadi kalau cuma lompat doang juga nyampe itu ke halaman. Nah, itu yang ngelihat mertua gue yang cowok atau cewek ya. Gue lupa nih. Nah, jadi dari kebunnya mertua gua itu kan sebelah ada kebun orang lagi. Jadi kalau tinggal dia lompat dia nyampe. Cuma ada got di situ ya. Dulu belum ada pagar. Jadi orang bisa gampang lompat. Nah, itu ada Little River. Iya, Comberan. Oke. Nah, terus dia lihat sosoknya itu jam 11-an lah, mau ke 11 mau ke 12 gitulah. Dia keluar dari kebun sebelah. Nah, dia melewatin, jadi rumah kamarnya mertua gue itu kan di depan ya. Nah, di dalamnya baru kamar-kamar anaknya, di atas ada lagi. Dia paling di luar sendiri kamarnya. Nah, tuh dilihat ada sosok bapak-bapak gitu jalan ke arah pohon apa tadi, bambu ya, bambu yang halus kecil-kecil itu. Mini bambu. Ya, mini bambu. Oke. Dia jalan ke arah situ. Jadi pertama diikutin dulu dari belakang. Seriusan? Betul, dia pakai baju hitam-hitam semua. Berarti lama dong ya munculnya. Lama dia jalan. Nah, mungkin masih positif nih, ngeri kan karena kan situ ini ya, takutnya maling atau apa gitu. Karena malam dia pakai baju hitam-hitam. Diikutin jalan. Dia nggak, pokoknya dia ngebelakangin si rumah itu. Nah, kebetulan lagi keluar, dia ikutin dong, mindik-mindik itu kan. Pas diikutin udah jaraknya kurang lebih 10 meter ya dari situ. Nah, pas udah mau deket, kira-kira udah 5 meter, dia masih ngumpet di belakang. Nah, itu baru kelihatan sosok jelasnya, Vin. Itu bener orang, tapi kepalanya kepala dogi, anjing. Kepala anjing. Betul, betul, serius. Oh, dari jauh nggak kelihatan karena kan malam. Pas jarak 5 meter baru kelihatan. Waduh. Astagfirullahaladzim. Waduh, itu Ya Allah. Gue sih selama tinggal itu nggak lihat ya. Jadi itu betul sosoknya orang dan kepalanya kepala anjing. Ya. Nah, pas dilihat ada yang aneh, kepalanya anjing ini. Astagfirullah. Udah didiemin, dia jalan ke arah pohon bambu terus hilang. Sosok itu ya? Hilang. Nah, dan gue juga baru tahu kemarin waktu itu anak gue kan udah sekolah tuh, yang paling gede. Iya, selamat ya. Ya, thank you. Jadi gue sekolah itu gue jadi persis lewatin yang apa namanya, kebun mertua gue, mini bambu itu. Ternyata gue tembus lewat jalan tikus ya, mau ke arah sekolah anak gue. Nah, itu gue lihat di situ ada pemakaman ternyata. Baru ngeh gue. Dan di sebelah sini ada jalan tol. Dan waktu pertama gue lewat itu kayaknya emang hawanya tuh gak enak. Kuburannya lumayan banyak dan di pinggir tol gitu. Nah, dia nyambung ternyata sama inian mertua gua. Kebun tanahnya, iya. Kira ada kebun orang dulu baru punya ini. Nah, dia hilangnya di daerah situ. Numpang lewat kali ya. Ya, mungkin. Kebetulan juga mertua gua mah orang Banten kan. Sama Sage Pikra. Kayak dia gak takut gitu, makanya disamperin. Terus lihat sosoknya begitu, lihat tuh. Mungkin agak ngeri juga. Ngeri itu. Dan dia hilangnya begitu aja, misterius itu jalan karena ada got di situ dan nggak lompat dia, terus hilang gitu. Yang gitu aja sih, cuman ngerinya ya itu, takutnya ini sih ya, kayak penganut ilmu apa gitu. Iya betul. Ngeri kan? Ya kayaknya dia agak jaga jarak. Mungkin bisa aja disamperin, dipegang.
nggak taunya kan ilmunya lebih tinggi nanti. Nah, Takutnya iya, begitu. bahaya. Jadi jaga-jaga. Jadi ya sekarang sih udah nggak kedengar lagi cerita itu ya. Ya jadi kayak gitu sih. Itu pertama kali lihat. Ya itu ceritanya zaman dulu banget ya, dan di situ masih rindang banget dan zaman masih dulu banget. iya masih mungkin si bini gue juga masih sekolah kali ya, masih SD atau masih SMP gitu. Dan ada satu pemancingan nih, mancing nih salah satu hobi yang nggak bisa bikin lo maju. Ya iya, maju kan jebur ya. Nah itu tuh. Itu dia. Maju kan jebur. Ya itu. Terus. Ya jadi begitu sih Bin. Kadang gue kalau malam gitu kan suka iseng tuh jam 3 gue juga keluar tuh gerakan. Ngeliat di tempat yang diceritain kadang-kadang gue iseng, gue lihat aja, gue samperin itu nggak ada, terus gue balik lagi. Iseng aja ya. Kalau dia ketemu kan gue mau ke situ ulang. Kan anjing. Oh iya. Ya, mungkin udah nggak ada kali ya, udah rame. Mungkin juga dia numpang lewat doang di situ. Maksudnya ketemu dia nanya cerita serem gak? Anjing. Gue udah serem ini. Tapi aneh ya. Iya. Badan orang tapi palanya anjing. Anehnya sama kayak yang tanpa kepala, kuda tanpa kepala kali ya. Iya, absurd. Iya, absurdnya mirip-mirip anehnya. Sugihan kali ya. Iya, bisa jadi loh. Tapi bentuknya aneh gitu kan, kayak yang orang layak kuyang-kuyang itu kan. Iya. Perjanjian sama ini. Di atas materai 6.000 dengan syaitan. Kalau tangannya pakai darah itu. 6.000 anjir. Iya dong. Jadi kalau dia bohong bisa laporin ke polisi. Oh benar. Polisinya gimana itu? Polisi nggak ngurus ya kayaknya. Polisi tidur. Bisa kena UU ITE. Ite. Aduh. Nah itu dia Bang Soleh. Itu cerita pertama deh ya. Udah itu, nggak panjang sih. Pokoknya aneh sih. Aneh banget. Aneh. Kepalanya anjing tuh emang kalau yang mau makhluk yang agak gabung-gabung gitu jarang ya. Iya sih. Jarang. Merger kayaknya. Merger kan. Kerjasama bagi hasil kali itu. Penyatuan database. Anjir. Aduh. Itu dia ya cerita pertama dari Bang Sultan nih. Yup. Langsung lanjut apa kita mau ngobrol-ngobrol biar lebih panjang? Langsung aja. Nyambung. Gue takut lupa nih karena udah tua juga. Apalagi rumah jauh di Los Angeles. Takutnya udah nggak sempet lagi. Nah itu. Silakan. Oke. Jadi langsung guys ya, ini highlightnya kita ya. Jadi gue tuh ke ini ya, waktu cerita ke episode 20 ya, yang season 1 ya, Yang mana? yang ke Tasik. Iya. Ya, jadi itu gue punya driver freelance. Sebutannya namanya Bang Alan ya. Dia udah punya simnya waktu itu. Bukan SIM A, di SIM-nya A4. Gede banget tuh. Iya, A4. Dia pernah bawa Sukhoi sambil bikin karedok. Gak ada yang punya. Gak ada yang punya Oh, ya, iya. sopir freelance. SIM-nya A4, masuk dompet lipat dulu ya. Yo, gede. Iya. Kayak spanduk pecel lele itu gede banget. Nggak muat di dompet. Boleh lihat surat-suratnya Pak? Buka ada lipatannya. Udah nggak, Bapak jalannya nggak apa? Nggak apa, saya mau lihat. Nggak apa, jalannya Pak, jalan. Lu kebayang nggak naik Sukhoi bikin karedok gimana itu? Dia dong bisa. Namanya siapa tadi? Alan. Bang Alan. Bang Alan. Sebut saja Bang Alan. Sopir karedok. Oke. Nah, jadi pokoknya udah pengalaman lah. Jadi sebelum di tempat bokap gua kerja, dia ada satu ini lagi ya, kerja di tempat orang juga, keluarga orang. Ini kebetulan keluarganya keluarga muda ya. Keluarga muda. Iya betul. Kayak Bang Sulit ya. Tapi kayaknya dia nikahnya muda sih, soalnya anaknya udah gede-gede. Jadi anak paling tuanya itu cowok ya, itu SMP kelas 3. Terus punya adik lagi cewek, itu SMA kelas 1. Loh, gedean adek ini. Oh iya. Kuliah dia. Oh, buset. Dia ini SMP kelas 1. Nah, ini yang paling kecil masih kayaknya jaraknya agak jauh ya. Jadi masih kelas 1 SD kali ya. Sekolah dasar ya. Mungkin lompat jauh. Nah, dia bertiga. Nah, jadi sebut aja ya, dia nggak mau disebutin namanya Pak Bobby lah. Bobby aja namanya Bobby ya. Jadi Pak Bobby itu dia punya teman sekolah, teman lama ya. Mungkin ketemu lagi pas lagi acara reunian dia kali ya. Ceritanya gitu singkatnya. Nah, terus si Pak Bobby ini pengen banget main ke rumah si temennya ini. Nah, kebetulan adanya di daerahnya di Like Earth. Ya, Sukabumi. Oh. In English, sorry. Like Earth. Oh iya. Cinta Laura. Di daerah Sukabumi ya. Menteng Agung. Ya, jadi daerah Sukabumi ini. Nah, tapi kendalanya si temennya Pak Bobby ini dia rumahnya nggak gede ya. Ya udah main, dia pengen nginep rencananya 2 hari gitu kan. Jadi gimana
Sebuah namanya Ujang ya, karena di Sukabumi. Ujungnya panjang. Oh. Gimana karena Ujang? Katanya. Jawa apa Sunda ya? Yoi. Oke, Bang Ujang. Oke. Ujang ya. Pak Ujang ya. Terus si Pak Bobi tuh pengen tapi gimana katanya, rumah saya kan gede, rumah saya kecil katanya. Nah, pas kebetulan dia punya di depan rumahnya Pak Ujang itu ada villa ya. Villa. Nah, itu yang sebetulnya yang jaga temennya. Nah, sebentar ya, kan lagi teleponan, mungkin si Pak Ujang bilangin sebentar, saya cari informasi dulu, ke depan rumah saya ada villa nih. Nah, kebetulan yang jaga temennya dan langsung di oke, ini ada nih Pak Bobi katanya, teman saya yang jaga itu semalam murah kok, hotel 500.000. Gede rumahnya ya, bangunannya 2 lantai gitu. Udah gitu berangkatlah dari Jakarta hari ini ya, Jumat kalau nggak salah itu Jumat, tapi udah malam ya. Jumat kan Jakarta Sukabumi itu 6 jam ya. Oh iya jauh ya. Tuh, oh jadi iya benar-benar. dari Kuartol Bogor itu kan ke kiri kan mau arah puncak, ini tinggal lurus aja. Lewat apa Nagrek apa namanya lupa saya. Mungkin bisa 8 jam karena nanti akan lewatin satu pasar ya. Nah, oh macet ya? Iya, daerah Sukabumi itu macet ya. Jalannya cuma lewat dua mobil doang. Oh, pantas. Oke. Ya. Jadi singkat cerita mereka berangkat ya. Jadi berlima ya. Jadi istri, anaknya 3 dan Pak Bobi depan sama Bang Alan. Bang Alan nyetir ya? Iya, kalau nggak nyetir itu dong namanya gabut tuh. Bukan Pak Bobi nyetir. Pak Alan ngapain di Dia sini? nemenin istrinya Pak Bobi. Buset. Balik. Terus Pak Alan bawa nih, kira-kira jalannya tadi jam berapa ya, gue lupa. Jalannya dari udah siang, Jumat siang ya. Mungkin perjalanan bisa 8 jam, mungkin berhenti ya. Berarti sampai sana itu juga udah malam kan ya, jam 8-an lah. Nah, jadi begitu sampai di tujuan, nah ini wilayah kan gede kan. Nah, itu di situ si Pak Ujang udah sambut ya. Nah, cuman si yang jaga villa waktu itu lagi nggak ada. Jadi langsung diserahin ke temennya Pak Ujang. Jadi situ ada acara kali ya, langsung ke Pak Ujang. Nah, begitu sampai Pak Ujang sambut. Jadi gini Pin, kondisinya itu rumahnya 2 lantai ya. Bangunannya gayanya kayak Eropa gitu, cuma tua ya. Dia 2 lantai. Gaya Belanda mungkin. Ya, di bawah itu ada 3 kamar, cuman nggak dipakai ya, itu ditutup ya gitu. Terus ada dapurnya di bawah, di lantai 2 ada 2 kamar dan ada 1 toilet. Pokoknya di tiap lantai ada toilet satu. Nah terus begitu masuk ruang tamu, nah terus yang tempat naruh garsinya itu nyambung nyambung ke pintu belakang langsung ke kolam renang. Kalau kolam renangnya ini ya indoor ya. Oh indoor. Betul, itu dalamnya itu 11 kilo. Palung Mariana itu. Tenggelam nggak kelar itu. Kalau kecebur tembusnya kayak Samudra Pasifik. Oh iya. Ketemu Loch Ness itu. Ketemu Loch Ness. Orang Skotlandia itu. 11 kilo ya. Tapi lebar kolamnya cuma semeter. Waduh. Itu baskom. Baskom aja. Pokoknya kolam renangnya gede lah, 2 meteran gitu lah, tapi nggak langsung nyebur 2 meter. Ada stepnya dulu. Tapi nggak bisa direnangin karena nggak diurus, airnya hijau. Oh, lumut ya? Hijau banget, tapi bersih ya. Cuma warnanya hijau aja, mungkin nggak pernah dikuras kali. Nah, terus dari kolam renang ke sampingnya itu ada saung. Hijau juga? Oh, enggak. Saung-saungnya. Jadi yang indoor itu ketutup ini ya, kolamnya. Sebelah sini ada saung tapi ada atapnya. Jadi sebelah sininya, belakangnya saung ada musola dan ada tempat wudhu di situ. Oh, mewah ya? Oh iya dong, orang kaya. Orang kaya. Nah, begitu sampai si Ujang udah serah terima. Nah, terus si Pak Ujang sama Pak Bobi ada acara nih. Jadi mereka jalan berdua di rumah, cuman ada istri sama anak-anaknya ya. Nah, udah begitu dia beres-beres masukin, mereka pokoknya tinggal di lantai 2. Lantai bawah itu nggak bisa ditempatin. Oh iya, betul. Nggak bilang itu. Nanti. Oh iya, oke. Nah terus udah beberes masuk, kira-kira jam 9-an lewat lah si Pak Ujang Pak Bobi jalan ya ke kota, mungkin ada urusan kerja ya. Nah terus
Enggak, naik mobil. Oh, naik mobil. Tapi depannya belok. Ditarik dong si mobil. Sama aja. Nah terus udah serba beres mereka jalan. Nah ini kamarnya di lantai 2 ya semua ya. Semua pokoknya semua bahas-bahas udah diberesin. Nah pas ini jadi kamarnya king size itu gede dan ada satu kamar ada satu kasur lagi kecil dan di samping kasur king size itu ada jendela ya, jendela Malas banget. daun pintu gitu dan ada gordingnya gitu ya. Nah ini kira-kira kejadiannya itu sorry begitu mereka masuk mereka nggak ngerasain apa-apa ya, biasa aja. Nah terus pokoknya kamar bawah itu nggak bisa dipakai ya. Nah begitu mereka udah jam 10-an udah mau ke arah setengah 11 ya. Nah ini anaknya yang kecil yang nomor terakhir itu mau minta susu. Oke. Terus dia udah tidur ya, mereka tidur, anaknya juga udah tidur, mungkin udah capek perjalanan. Nah si anaknya yang paling kecil bilang, mama minta susu. Ya udah. Nah karena kali ya. iya betul, karena harus. Nah dia emang bawa termos tapi udah habis mungkin dipakai di jalan, jadi dia harus masak air dulu. Betul, turun ke bawah. Nah dia turun, ya udah tunggu sini ya, mama bikin susu dulu. Turun, lewatin anak tangannya muter gitu loh kayak bangun pak gitu lah ya, kebayang ya. Nah terus udah sampai di dapur. Nah jadi lewatin dapur ya. Nah di situ apa namanya, dia settingannya itu lampunya kayak lampu-lampu kafe gitu, jadi agak redup-redup, cozy ya, chills ya. Oke, terus dari dapur di depannya kan ada ruang tamu tuh kan, gede kan dengan sofa-sofa yang gedenya itu loh. Nah terus bikinlah si mamahnya ini masak air dulu, udah masak air. Nah dia kayak dengan suara langkah kaki anak kecil dulu. Gitu. Iya. Bukan anaknya. Iya ini lagi jalan dulu. Cek. Nah dia berhenti dulu. Kompornya hampir dimatiin kan. Memastikan ya. Betul. Tapi nggak ada, terus nyalain lagi. Nah pas udah selesai masak itu kan lagi mau ambil susu kan, mau nuang airnya ya. Ini udah jadi pandangannya dia ke arah ruang tamu kan. Nah itu bener, anak kecil dari arah sana melintas dari arah kamar yang salah satu nggak boleh dimasukin. Dia melintas, dia keluar, kelihatan set. Dan lu itu tahu siapa? Itu dilihat anaknya yang ketiga. Betul, wujudnya anak yang ketiga ya. Yang terakhir dia nyusul, kok anak saya, padahal saya suruh tunggu. Dia taruh dulu tuh susunya, ditaruh dulu. Dia ngecek sambil ketawa-ketawa ya larinya kayak anak kecil main gimana sih, gitu ketawa-ketawa. Lalu dia ngumpet di tirai belakang ruang tamu. Serius. Udah masih kelihatan bayangannya tuh. Itu bukan bayangan sih, yang dilihat emang udah orang, udah anaknya. Oh ini lihat udah benar. Tapi agak cepet. Dia kenalin karena bajunya sama. Oh oke. Baju yang dipakai, baju tidur dia pakai, langsung lari des ke arah tirai ruang tamu. Lalu dia ngumpet, ternyata kan ada karena di situ lihat ada sendal. Oh iya oke. Nah sebut saja anaknya ini namanya Aldi kan. Aldi, kok kamu malah turun, kan mama bilang tunggu. Terus anak itu cuma ketawa. Dia malah geser ke tengah, masih di posisi di tirai. Serem banget anjir. Nah terus abis itu si mamanya kamu ya, kalau dibilang orang tua agak kesel kan, malah ketawa. Terus geser-geser, kelihatan sendalnya kan. Cuman semua badannya ketutup tirai semua ya, kan udah ditutup kan. Mamanya langsung buka. Kamu ya, buka gini, seret, tirai dibuka. Tidak ada apa-apa. Ada anaknya ada, bajunya sama, semua yang dipakai malam itu, piyama buat tidur, sendalnya ada, cuman palanya nggak ada. Serius. Goblok. Langsung mamanya pingsan. Saat itu juga. Gak pakai blek, langsung udah. Tapi untung pas dibuka, Pak Alan ngapain di sini? Pak Alan. Gak ada palanya sih. Anjir, tai banget. Putus dengan piyama yang sama, semua sama. Tai banget anjir. Terus pokoknya udah si mamanya udah nggak tahu apa, pingsan. Blek, udah. Nah gak ada yang tahu nih mamanya pingsan kan, anaknya yang nunggu mungkin lama, gua kemana ini.
bapak baru. Iya anjir. Nungguin lama. Nah udah gitu udah kira-kira udah jam 11 mau ke setengah 12 ini si Pak Bobi pulang. Tapi dia harus nganterin si Pak Ujang dulu naik mobil pulang. Nah kebetulan juga udah nganterin Pak Ujang pulang, Pak Bobi sendiri dong buka pintu. Nah, dia lihat istrinya di bawah kan. Pingsan. Dia langsung, ya Allah mama itu si Romaira. Ya Allah, istriku. Nah, gitu. Iya, mantap ya. Langsung diangkat. Oh, dia bingung kok. Jatuhin lagi. Oh enggak. Enggak. Buang ke belakang. Buang ke belakang. Istrinya diangkat katanya bawa ke atas ya. Berusaha disadarin mungkin. Enggak, kayak udah pucet dan lemes banget kayaknya. Mungkin udahlah. Dia kayaknya enggak masih apa? Tergolek lemas, mungkin masih dalam keadaan pingsan kali ya. Tapi dia lihat udah lelah banget kayak tidur gitu. Jadi sang suami Iyalah shock banget. Sang suami udah gak bangunin, dia tidur di tengah-tengah anaknya diselimutin. Nah, ini suaminya Pak Bobi ini ya baru pulang ya jam 12 dia belum bisa tidur. Kebetulan dia hobi ngerokok dia. Oke. Rokoholik. Dia sehari bisa habisin 1 pabrik tuh. Waduh. Kalau di ronsen paru-parunya tinggal dikecapin doang. Oh, Hangus. udah hitam lah. Parah. Rokok berat ya. Sudah dong. Pokoknya dia nggak tahu pokoknya pingsan apa dia belum tanya. Yang penting dia udah angkat istrinya pindahin ke kasur. Dan dia turun ke arah kolam berenang keluar kan ada saung tuh. Dia ngerokok sendirian sambil Gue tahu nih mau kemana nih. ya Terus. dia duduk dia diri dulu di saung mungkin sambil telepon karena kan dia itu bisnismen kan. Ya jadi sibuk walaupun lagi liburan juga lah penting dapat duit lah. Duduk teleponan dia Ya. di tengah kolam. Wah ya kalau cemburu. Dia harus spontan tai gitu. Nah Sotis. udah apa namanya dia teleponan gitu udah kira-kira udah jam 12-an ke atas mau jam 1 mungkin setengah 1 ya. Itu dia ngerokok lama di situ habisin dua bungkus lah kira-kira. Mosok. 2 bungkusan gitu kan hobi rokok dia kan Anjir. susut gini. Nah dia puntungnya buang ke kolam. Dia nggak sengaja buang puntung ke kolam ya kan. Nah, udah ngerokok asik ngerokok pas lagi posisi telepon ngadep belakangin kolam. Dia ke arah sana ya ke arah depan gitu ke arah saung karena depannya itu udah kawasan kebun kosong juga sih. Udah yang ngerokok tiba-tiba kayak ada orang nyebur kolam gitu jeder gitu nyebur ke kolam tapi nggak ada yang nyebur tapi airnya gue yang Seriusan? iya Akhirnya mental ke atas gitu. iya bro apaan tuh dia masih positif. Wah paling ini kali tikus kali dicebur. Buset. Airnya gede ya. Gede ombaknya gede banget. Itu air hijau kalau kecebur situ diangkat jadi Lego. Anjir. Hijau banget gelap Iya. hijau tua Air tapi dia bilang nggak airnya itu jemburnya kenceng atau enggak? kenceng Kayak lemes tikus. kayak orang berenang ya mungkin lagi nggak konsen. Rikishi kali itu. Anjir Langsung gitu. bisa juga lagi Smackdown Big Show lagi. Iya, lagi lawan Undertaker itu. Tapi gelombangnya kencang kayak orang yang nyebur. Cipratannya pun ada tapi orangnya nggak ada. Dia bilang lo gini dia udah telepon lagi. Pas jeda 5 menit ada yang nyebur lagi cuy. Posisinya kan nanti di ujung sebelah kanan ini sebelah kiri. Itu udah 2 kali nih. Udah aneh. Sekali lagi gue nyebur juga. Anjir, udah aneh nih. Wah, ini aneh nih. Tapi dicuek. Udahlah, bodo amat telepon. Nah, pas lagi balik badan, Pin. Aduh anjir. Pas balik badan, Set. Lu tau gak yang Tuh, ini, Pin? dia lari balik ke arah Ke arah kolam. Udah 5 menit lagi nyebur kan. Jeda 5 menit. Pas dia mau balik badan ke arah kolam, lu tau ini gak sih? Mengabdi setan, emaknya Tony. Iya. Nah itu tuh, dia keluar pala duluan dari dalam air. Masuk lu. Iya beneran. Anjir. Pertama dia kaget. Dulu apa nih? Dia pakai gaun pengantin gitu ya. Emaknya Tony ada tutupnya gitu. Anjir. Keluar dari situ kepala lu kok pala lu badan. Udah seluruh badan keluar semua kan. Jadi di atas air posisinya. Anjir. Langsung dia bingung. Waduh, kaget kan. Sambil nunjuk ke arah dia nunjuk ini. Jaraknya paling cuma 5 meter kali. Nunjuk ke arah siapa? Si Pak Bobi itu. Nah, langsung dia agak gemeter dikit dan agak diem sebentar. Lu nyata lu ini. Mungkin dalam hati gitu nyata. Langsung handphonenya dimatiin. Langsung dia lari. Gak apa. Dia cuma lihat sebentar. Karena dia emang orang yang nggak percaya sama gituan kan. Jadi kalau biasanya orang yang nggak percaya gitu bukan yang takut, dia bingung. Mungkin itu sih. Tapi ya kayak gitulah. Dia Takut bingung. ditunjuk ini cuy.
sambil gini. Dia jalan pun ikutin dan dia lari sambil ngeliat gini. Lari langsung ke pintu, naik ke atas, tutup kamar ya, tutup pakai selimut, terus udah ini baca-baca doa kali ya. Nah udah lewat dari situ 10 menitnya lagi dari jendelanya tuh di jendela kamar kan tadi gue bilang ada jendela kan, di cross-checkin pakai kuku gitu. Ini pasti tanya Bang Iga ya. Bang Iga ya, tapi ini lebih sadis nih. Kenapa? Iya ini di cross-checkin dulu kukunya. Nah yang lain udah pada tidur nih, anak-anaknya semua. Dia tidur di kasur yang kecil yang sendiri itu, anak-anaknya di kasur yang gede, king size semua. Langsung dia denger tuh kenceng tuh, krek. Waduh, dia mau lihat buka selimut dia nggak berani. Itu 3 menit kayak gitu. Anjir 3 menit. Mungkin udah keringet dingin, campur gimana ya, takut, lapar, bikin mie dulu. Udah ada tuh, waduh kata dia, aduh gua belum pernah ngalamin yang kayak gini. Terus udah hilang 3 menit. Nah di kan kompornya gede kan, jadi di pojok di depan kamar itu jarak kira-kira 5 meter itu kayak ada tempat lagi, cuman agak gelap gitu, nggak disinari lampu. Pas dia coba buka, dia nongol ya kepalanya doang, tapi bangke melototin ke arah si Pak Bobi lagi. Iya, dengan tapi rambutnya ke depan gitu, cuman mukanya kelihatan. Anjir. Di pelototin, dia langsung kaget lagi tuh. Wah, gemeter. Mungkin dia ini juga tenaganya mungkin udah habis kali, karena combo sampai dikejar sampai kamar kan, hampir lihat, terus sampai dikabarin. Dan nyesel gue kemarin. Anjir. Mati gitu kali ya. Udah langsung dia tutup. Anjir. Paginya pokoknya dari pas dilongokin keluar dari kamar itu langsung dia dia tutup, kayaknya udah capek kali dan sampai ketiduran. Dan pagi dia bangun lebih awal, jam 6 udah bangun. Langsung nah itu baru dia tuh keukap dia tuh. Kenapa? Nah jadi anjir seru nih. Jadi pas udah bangun, dibangun istrinya kan, mah bangun. Terus ditanya, semalam mama kenapa? Iya Pi katanya, aku ini pingsan lihat si anak kita yang paling kecil itu nggak ada kepalanya. Hah, masa sih katanya? Iya bener, makanya mama nggak kuat kan lagi bikin susu. Tak pikir si itu nyusul, ternyata bukan anak kita. Bilang anak kita ada di kamar kok, tidur dengan nyenyak gitu. Ya dia pas tahu besoknya kan, karena udah dibangunin. Nah bisa begitu? Iya soalnya aku juga lihat katanya di kolam renang. Itu sosok kayak pengantin keluar dari dalam air gitu. Anjir. Wah kita sama ya. Terus langsung telepon si Pak Ujang ini. Ternyata dia putuskan untuk pulang. Terus kan 2 hari nginep kan. Terus datanglah si juru kuncinya, si Ujang kan? Bukan temannya si Ujang, temannya dia juga sih. Terus kebetulan lagi datang pagi-pagi, dia mau ngecek mau gimana keadaannya kayak gitu. Biasa kan yang punya tempat biasa pagi datang tuh. Nah dia udah datang, baru ngobrol. Lagi sambil ngopi-ngopi, ada ceritain tuh sama si yang punya villa. Pak Ujang juga sekalian dikasih tahu kenapa kok bisa gini. Iya Pak, ini istri saya lihat anak kecil, sosoknya mirip anak saya banget, tapi nggak ada kepalanya. Bilang. Terus bilang gini kan, mohon maaf katanya, ini kamar yang 3 ini kan emang nggak boleh kan, mungkin si Pak Ujang udah ngomong itu emang nggak dikunci, di sini juga kebuka. Itu ada yang buka nggak? Dia bilang gitu. Sebentar, terus istrinya inget, oh iya Pak, saya inget itu anak saya yang kecil, dia buka pintu karena dia nggak tahu kita kan ternyata nginepnya di kamar atas. Udah buka nggak ditutup. Terus kata bapaknya, wah itu dia Bu, kamar itu kenapa nggak bisa dibuka? Karena saya lupa bilang ke Pak Ujang juga ada larangan-larangan di sini, Pak Malinya apa aja saya lupa bilang. Saya cuma kasih tahu kamar atas aja udah. Ternyata kamar itu emang nggak boleh dibuka Pin. Jadi kalau dibuka yang punya keluar. Emang di situ anak kecil. Nah kisahnya kenapa nggak ada kepalanya dia juga kurang tahu, karena dia pernah dilihatin juga bentuknya berbeda-beda. Banyak yang unik. Betul, bentuknya semaunya dia. Nah udah kebuka 1. Oh gitu Pak katanya. Wah saya nggak tahu nih. Makanya saya dilihatin anak saya. Terus suami saya, terus saya Pak
lihat itu Pak di kolam ada ini Pak, sosok pengantin keluar dari dalam air gitu. Terus ditanya lagi, Bapak ada buang sesuatu nggak di kolam? Iya Pak, saya buang puntung rokok. Nah ternyata itu dia nyampah, keluarlah yang punya kolam itu. Sebenarnya saya baik-baik aja ya. Sebenarnya baik-baik. Jadi dimanapun ya, ke tempat yang kita baru ya, kita harus jaga sikap ya. Betul. Pamali itu penting banget walaupun sepele ya, karena ujungnya nanti bakalan begitu. Nah terus dilanjut lagi ceritanya, ya itu karena bapak buang sampah sembarangan ya, makanya dia keluar, dia bilang. Oh iya. Terus gimana Pak? Ya udah mungkin nanti saya kan hari ini nggak jadi nginep lagi Pak, mungkin saya mau pulang nih pagi ini. Oh iya udah nggak apa-apa, nanti ini urusan saya aja gitu, masalah ini kan. Ya udah berarti udah clear loh. Nah terus si Pak Alan ini kebetulan dia ada punya kemampuan juga ya. Ya dia bisa ngeliat-liat dikit lah. Kenapa Si sih sopir ini ya? si Pak Alan waktu itu ditawarin kan, Pak Alan mau pilih kamar mana silakan pilih. Kamar sebenarnya cuma 2 atau di ruang tamu gede. Pak Alan tuh nggak mau. Dia punya. Jadi dia sebelum dia itu, maksudnya dia udah sampai, dia keliling-keliling tuh Pin. Di di dekat kolam renang itu ada satu lukisan cewek. Nah tapi ini katanya sih jadul gitu, potongannya kayak orang zaman dulu. Nah persis di atas lukisan itu ada sosok jin lagi nangkring di situ. Jadi udah lihat di situ, 1 di situ. Nah terus 2 ada begitu kan parkirnya kan ada di luar, ada pohon beringin besar di depan. Dan di situ juga ada beberapa kunti nangkring di atas di pohon besar itu. Ya udah, makanya si Pak Bang Alan itu nggak mau tinggal di situ, dia milih tempat yang lain. Dia udah tahu. Nah, ternyata keluarga itu cuma dikasih lihat ini ya, si ibu bapaknya doang, anak-anaknya sih enggak ya. Ya mungkin anak kecil nggak tahu kali ya, dia buka pintu dan lupa tutup. Iya, jadi diwajarin. Iya, karena ya itulah di salah satu tempat ya, cuman nggak tahu tempatnya di mana, pokoknya di daerah Sukabumi aja. Itu udah lama kejadiannya, itu 2001 ke 2002 lagi. Banget anjir. Iya. Tuh anaknya udah punya anak lagi tuh kayaknya. Iya sih. Iya, 21 2002 udah lama banget gitu. Berapa tahun Pin? Pas 19 tahun lah. Tapi sosoknya ngeri juga sih. Nggak pernah ada kepala, tapi lihat anak sendiri gitu sosoknya anjir. Tapi lebih epic yang keluar dari itu sih. Di air ya. Keluar dari air gitu. Lu Jadi pala, film anjir. Pala lu semua. Dia pakai pengantin, dan si empunya itu nggak cerita Kenapa? storynya kok bisa pengantin itu, dia nggak cerita, nggak tahu. Dia juga nggak tahu juga deh. Karena dia disuruh tugas juga jaga kan. Ya kayak bilang tadi, mungkin penampakannya beda-beda kali. Storynya. Ya itulah di daerah ini. Mungkin kenapa sih orang berantakan amat buangnya ke kolam? Namanya lagi asing ngobrol kan, sambil ngerokok kan, set Sentil kan. dus ya, dus. Gila, tau udah 2 bungkus. Iya, tapi keluar gitu kan. Bisa menunjuk gini. Bagi gua nggak sebatang. Oh, anjir. Nggak sih. Tapi emang lain kalau kotor lu yang bersihin sendiri kan. Iya sih. Dia anjir. Tapi gimana ya, emang siang kuncennya juga nggak ngomong sih, jadi kayak terburu-buru. Pak Ujang nggak kasih tahu, cuman ini kamar atas kosong udah. Tanpa bilang pamalinya. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ya tanpa dikasih tau pamali, kita juga jaga sikap lah. Ya, tempat baru soalnya kan. Karena kita nggak sendiri. Begitu tempatnya juga bentuknya juga emang udah ini sih. Tengah-tengah tempat begitu. Lu mau gak tuh semalam 100.000? Dikit banget anjir. Kayak gitu tadi semalam 100.000 loh. Dikit banget, mau. Iya gila. Serem sih. Aduh. Malam masih ada nggak sekarang? Udah jarang ketemu sih gua. Tapi terakhir ketemu masih ada ya. Dia kan waktu ketemu botak, udah agak botak ya. Sekarang dia udah licin botaknya. Kayak papan karambol. Dia harusnya botaknya Dove, sekarang glossy. Anjir. Enggak, waktu itu udah agak rontok lagi rambutnya. Cuma enggak tahu ya, gue juga udah lama. Kemarin Udah lama banget. Di daerah Mampang, gue enggak tahu sekarang keadaannya di mana, enggak tahu. Jadi Basu dulu punya shopnya pribadi ya. Oh, Ih, iya.
mobil aja limusin. Iya. Katanya jendelanya nggak bisa diengkol. Kamu masih inget tuh? Oh yang itu yang Panther. Iya, Panther. Itu tuh dia juga pernah bawa itu. Keren. Iya, tapi ceritanya gue baru inget Gila ya. pas lagi apa istri gue lagi ngomongin villa lah. Kayak gue ada cerita deh dari ini kan. Thank you Pas Umi. kebetulan di rumah juga itu tuh yang pala anjing juga dari Iya. Oh, yang paling dari. ini cerita tapi yang udah lama sih. Ya, mungkin yang kayak gue bilang tadi dia juga masih SMP kalau masih kecil. Ya nggak ingat. Ya begitu. Mantap. Nightmare. Thank you Mas Sul. Ceritanya serem banget tuh. Gila. Bisa pertama ada kepala anjing. Manusia kepala anjing. Kedua itu keluar dari kolam renang anjing. Itu sih ngumpet yang ngumpet di balik gorden sih serem banget anjir. Kayak film-film horor bener pokoknya. Pengen menyusul. Ih kata geser dia. Iya, ngeselin. Dibuka tirainya. Dapat 2M. Anjir. Gila Bin ya. Gila. Nah, itu dia tuh para pendengar. Gimana ceritanya Bang Sul? Aduh. Kalian komen dong. Ceritanya Bang Sul tuh bagus atau enggak? Gimana? Aduh, ini sih kacau nih. Kita uploadnya sih lumayan sering, cuma dari kemarin kita uploadnya agak kurang ya Bang Sul. Yep. Agak telat-telat, mungkin ada kendala teknis segala macam. Yaps. Sampai ada yang nyariin nih. Kita nggak upload. Sebentar ada yang nyariin. Tenang. Ya, terima kasih dukungan kalian. Nah, itu cerita dari Bang Sul ya tentang teror di villa Yaps. Sukabumi itu. Jadi kalau kalian mau, Bang Sul tahu nggak alamat villanya? Mungkin kalau tanya Pak Alan masih tahu ya. Justru dia nggak mau nyebutin daerahnya. Oh, justru dia nggak mau jemput. Iya. Karena Ya. Kalian lah, ntar kalau misalkan main ke Sukabumi ya, hoki-hokian siapa tahu dapat. wah kalau ada pila depannya ada pemberian gede, nah itu tuh. Nah itu dia, terus ada kolam indoor, nah itu tuh. Nah itu tuh. Kolam hijau, nah itu tuh. Itu. Nah itu nikmati saja. Nikmati. Lalu kayak kenal nih. Nah itu ya. Oke. Itu sampai situ aja di episode ke-11 ini. Teror di villa. Aduh. Terima kasih kalian sudah stay tune sampai sejauh ini. Yoi. Seperti biasa, bagi yang ingin mengirimkan cerita horor, bisa langsung ke sersanhoror@gmail.com. R-nya 1, sersanhoror@gmail.com. Bagi yang ingin berinteraksi atau mengirim cerita pendek, silakan ke Sersanhoror FM. Langsung aja di Twitter dan Instagram. Boleh. Kita tersedia di Spotify. Mungkin kalian banyak kan dengan Spotify, Anchor, Kaskus Podcast sama Penyu FM. Penyu FM yang terbaru beda. Ya, terbaru itu. Penyu FM ini aplikasi masih baru ya. Di Play Store juga masih baru awal Oktober maksudnya. Masih beta aplikasinya, jadi masih banyak kekurangan, tapi itu ceritanya seru-seru banget. Dan yang terpenting itu ada kita. Ya itu. Di Penyu FM itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, tolong bisa di-download aplikasinya. Gambarnya Bin? Gambarnya warna oranye gitu sih. Penyu ya. Bentuk P gitu ya. Logonya bagus sih. Nah, itu teman-teman bisa langsung install, bikin akun atau nggak usah bikin akun bisa. Terus langsung cari kita Sersan Horor, langsung di love aja. Ini. Nah itu ya. Kita juga ada di YouTube ya maksudnya. YouTube kita penting nih. Di YouTube kita. Singkat aja, kita di YouTube ini namanya Night Vision TV. Bagi teman-teman yang suka video-video eksplorasi, video-video bahas tentang fenomena-fenomena misteri. Kita akan bahas semua di situ. Dan YouTube Sersan Horor ada juga, tapi hanya versi kita upload ulang. Siaran ulangnya aja ya. Siaran ulang dari podcast kita. Nah, bagian yang ingin cari yang lebih mendebarkan dan lebih seru itu di Night Vision TV. Mungkin kita belum banyak upload di Bang Sul, tapi Insya Allah nggak ada halangan ya. Betul, pasti kita akan eksplorasi. Betul. Kadang juga indoor juga ya. Kadang indoor, kadang outdoor. Oke, terima kasih teman-teman. Akhir kata kita mohon maaf kalau ada salah kata. Ini aku juga lemes banget, ngantuk. Aduh. Salah kata ya. Kalau misalnya keterlambatan dalam mengupload segala macam. Maaf. Iya, kita mohon maaf. Dan terima kasih Bang Sul sudah menceritakan ceritanya, 2 cerita yang sudah mantap sekali itu. Dan seperti biasa aku Kevin dan gua Bang Sul. Kita mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di episode 12. Selamat malam. Waalaikumsalam.